Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik di saat ini, suatu janji atau suatu pengharapan lagi kepada kita masing-masing. Bagaimana Tuhan mengajak kita. Dia mengajak kita setiap masalah, setiap beban kehidupan kita. Janganlah kita khawatir akan ketika kita berjalan sendiri, tetapi biarlah setiap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, kita mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan turut campur tangan dalam kehidupan kita, karena di sini dikatakan karena Tuhan adalah pemikul beban besar kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia yang lebih tahu setiap masalah yang kita hadapi itu baik untuk diri kita. Jadi janganlah kita takut untuk menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk membantu kita melewati setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk dalam dengan judul penasihat luar biasa. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan memanggil manusia untuk menentang kekuatan-kekuatan yang jahat. Dia berfirman, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Baik, Tuhan mengajak kita kembali sebagai manusia. Di sini Tuhan mengingatkan kita lagi. Biarlah kita meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, biarlah kita serahkan diri kita ini hanya kepada Tuhan, karena dikatakan supaya dosa ini tidak berkuasa lagi atas tubuh kita yang fana. Dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Ketika datang kepada Tuhan, di sini dikatakan, dan serahkanlah diri kita atau anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Setan tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Setan tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi setan akan memakai segala cara, segala tipu muslihatnya untuk menjauhkan kita sebagai manusia daripada Tuhan. Dia akan membuat segala cara. Jadi baiklah kita sebagai manusia juga, biarlah kita mempunyai senjata, biarlah kita mempunyai pegangan, yaitu Kristus, untuk melawan setiap tipu muslihat iblis untuk menghancurkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan biarlah kita tidak menyerahkan diri kita ini untuk dipakai oleh iblis, tetapi biarlah kita mau menyerahkan diri kita ini untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dikatakan juga, kehidupan Kristen adalah peperangan, tetapi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam pertentangan kesalehan melawan kecemaran ini, kita bisa memperoleh keberhasilan hanya dengan bantuan ilahi. Kehendak kita yang terbatas harus tunduk kepada kehendak yang tak terbatas. Kehendak manusia harus disatukan dengan ilahi. Ini akan menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan setiap penakluk akan mengarah kepada pemulihan milik Tuhan yang Dia telah beli, yaitu pemulihan citra di dalam jiwanya. Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah wakilnya. Melaluinya, Dia menanamkan kehidupan ke dalam jiwa yang menggerakkan kekuatannya untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan membuatnya pantas untuk kerajaannya. Diingatkan kembali. Sini dikatakan hidup kita ini, diri kita ini bukan saja melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat.
melawan si iblis ini. Si iblis ini tidak ingin musnah sendirian. Dia tidak ingin dia binasa sendirian. Dia juga ingin kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia mau supaya kita juga binasa bersama-sama dengan dia. Tetapi Kristus yang mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia selalu mengingatkan kita sebagai umatnya. Dia selalu mengingatkan kita untuk selalu berpegang, selalu bersandar, selalu berharap kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan telah menghadirkan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing, dalam diri saudara dan juga dalam diri kita, dalam diri saya. Tergantung bagaimana caranya kita selalu mengundang Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Tuhan tidak bisa memaksa kehendak kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kita pilihan masing-masing. Pilihan itu apakah kita memakai pilihan itu dengan benar atau tidak benar. Biarlah hati kita ini kita kosongkan dan biarlah kita mau mengundang Tuhan, mengundang Roh Kudus selalu hadir, bertamu di dalam hati kita masing-masing. Dikatakan Yesus memiliki berkat yang besar untuk dicurahkan, pemberian yang limpah untuk dibagikan di antara umat manusia. Dia adalah penasihat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan tunduk untuk dibentuk oleh-Nya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Betapa luar biasanya pemikiran ini. Dia di dalam Kristus berdiam secara jasmani, seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sampai hati itu diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan membentuk jiwa yang diperbaharui. Roh Tuhan membentuk jiwa yang diperbaharui itu sesuai dengan modelnya, yaitu Yesus Kristus. Melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Tuhan diubah menjadi iman, dan kasih dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Ya, sangat luar biasa firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kita kembali. Dikatakan bahwa Yesus mempunyai berkat yang sangat luar biasa, berkat yang sangat limpah untuk diberikan kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya. Dan dikatakan bahwa Dia adalah penasihat yang sangat luar biasa. Setiap nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, terkadang kita sebagai manusia selalu lalai, selalu tidak mau mendengarkan akan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita memberontak, seringkali kita menutup telinga untuk mendengar apa yang Tuhan amarkan kepada kita. Tetapi di sini dikatakan Tuhan adalah penasihat yang sangat luar biasa. Jadi biarlah kita membuka hati kita, membuka telinga kita untuk selalu mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena setiap apapun yang Tuhan rencanakan bagi kita itu baik untuk diri kita. Janganlah kita selalu mengikuti apa yang diri kita mau, tetapi biarlah kita mau selalu mengikuti, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dan dikatakan Tuhan itu tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Tuhan itu mempunyai segalanya. Tuhan mempunyai kebijaksanaan yang sangat tak terbatas. Dan Dia juga mempunyai kekuatan dalam setiap masalah kehidupan kita juga. Jangan kita takut untuk melangkah sendiri. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau selalu meminta Tuhan untuk membantu kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga, dan jika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan tunduk untuk dibentuk oleh-Nya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Katakan, ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberdosa apapun kita sebagai manusia, janganlah kita malu, janganlah kita takut ketika diri kita ini tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Tetapi takutlah ketika kita tidak mau untuk diri kita ini dirubah oleh Tuhan. Karena dikatakan ketika kita mau mengakui kuasa Roh-Nya dan mau tunduk untuk diubahkan oleh Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Seperti dikatakan, Tuhan tidak bisa memaksa kehendak kita sebagai manusia, tetapi dari diri kita lah, dari hati kita, apakah kita mau menyerahkan diri kita ini untuk Tuhan merubahkan kita atau tidak. Kita mempunyai pilihan masing-masing. Tuhan berikan pilihan itu kepada kita. Tergantung kita apakah kita mau memilih untuk diubahkan atau tidak. Dan dikatakan juga hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sampai hati itu diserahkan dan dibentuk oleh Tuhan. Melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Tuhan diubah menjadi iman, kasih dan kesombongan
Dan dikatakan melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Tuhan diubah menjadi iman, kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan kebenaran dan Kristus dihormati dalam keutamaan dan kesempurnaan karakter. Saat-saat perubahan ini dilangsungkan, para malaikat bernyanyi dengan gembira dan Tuhan serta Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut keserupaan ilahi. Review and Herald 25 Agustus 1896. Sangat luar biasa pada saat hari ini. Firman pada hari ini mengingatkan kita kembali. Biarlah diri kita mau selalu dibentuk oleh Tuhan. Biarlah diri kita mau selalu diserahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan saat-saat perubahan dilangsungkan, para malaikat dan Tuhan dan juga Kristus bergembira ketika kita mau perubahan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, Kristus juga bergembira dan para malaikat bersorak-sorak dan juga bernyanyi. Merayakan perubahan dalam diri kita. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita mau selalu menyerahkan diri kita untuk selalu dibentuk. Renungkan lebih dalam. Kapankah terakhir kali para malaikat bersukacita atas perubahan ke arah positif dalam hidup saya yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Suatu pertanyaan dalam diri masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kapankah terakhir kali Roh Kudus bersukacita dan juga para malaikat bersukacita atas perubahan positif yang kita alami dalam kehidupan kita? Biarlah perubahan hari demi hari, biarlah kita mau selalu menyerahkan diri kita ini kepada Tuhan untuk selalu dibentuk, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih benar. Dan biarlah kita mau selalu membuka hati kita untuk selalu mengundang Tuhan dan juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.